Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya cara screening saham gorengan berfundamental bagus ya. Jadi ini strategi kita untuk antisipasi ya seandainya nanti terburuknya kita tersangkut ya, dan kita tidak lama keluar, dan nanti kita masih dapat gain ya dari pembagian dividennya. Jadi ini strategi kita ya untuk antisipasi kalau hal terburuknya ya kita tersangkut ya, namanya trading ya, tope aja bisa jatuh guys ya. Jadi trading apalagi ya bisa ke sliding. Oke. Oke, sebelum ke pembahasan ini tak disclaimer ya, kalau nanti akan menyebut beberapa emiten. Oke, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi ya, atau ya kita belajar bersama, bukan ajakan untuk beli ataupun jual ya di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan lanjut ya. Untuk cara screeningnya gampang ya, teman-teman buka ini ya, tools Stockbit-nya ya, yang mungkin belum punya ini silahkan ya, untuk mau buka silakan. Mungkin toolnya baru bisa ini ya guys ya. Nanti kalau misalnya di Mirai atau Mandiri atau sekuritas lain bisa, nanti coba tak bikin tutorial juga ya kalau bisa ya. Ini saya baru bisa nemu ini ya dipakai Stockbit ya. Oke, anggap aja teman-teman punya Stockbit ya. Yang belum ya silahkan bikin aja, ini murah kok depositnya juga. Oke, pertama teman masuk ke home ya. Nanti ke home-nya kan seperti ini ya. Terus nanti pilih titik 3 ini ya. Nah, terus pilih screener ya, screener. Nah, klik ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah itu ini ya, create new. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini bebas ya. Misalnya mau dinamain ini ya, cara screening saham gorengan. Nah, gorengan berfundamental bagus ya. Baik, nah ini bebas, dan ini Stock Universe ini ya untuk indeksnya teman mau setting ke apa silakan ya. Misalnya mau Kompas 100 atau MBX atau IDX 30 atau IDX BUMN serah teman ya, sesuai kedekatan teman. Dan ini aku bisa ya, biasanya saya ini aja ya, tak global aja ISG, jadi biar banyak. Nah, pertama teman kita harus pakai data ini price ya, karena untuk volatile biasanya yang ini ya, aku biasanya nyari yang di bawah 1000 sukanya. Jadi nanti teman misalnya mau ini dinaikin ke 2000 silakan ya, atau mau di bawah 500 ya silakan, semakin volatile ya. Oke. Nah, itu pilih nih ya, pilih ini dividend yield ya. Nah, dividend yield. Nah, ini bebas, biarin aja seperti ini. Terus sudah seperti itu sih. Nah, setelah itu tinggal screen ya, screen. Ini boleh nanti nyari sekecil mungkin ya, maksudnya harga yang sekecil mungkin, nyari yang volatile. Jadi kita cukup screening sekali aja. Setelah itu nanti teman catat di terserah teman ya, mau di weeklist mana atau di Excel atau apapun itu ya, atau notepad ya silakan ya dicatat. Lah itu nanti kita cukup sekali screening. Setelah itu catat, nanti tiap hari tinggal lihatin aja mana yang bisa kita mainkan. Contohnya gini ya, ini tak cari ini ya, sebentar. Kriteria sini guys. Ini banyak ya, banyak banget. Jadi cari Fiji ya, saya biasanya di Fiji. Salah satunya aku indekku ada Fiji nih. Ini ada Fiji, sebentar. Oh, ini bisa di-set guys. Sorry, ini bisa di-set ternyata. Nah, ntar aku cari dulu guys. Nyari yang semakin kecil semakin oke sih guys. Ini ya, contohnya Fiji nih ya, nih Fiji. Nanti bebas sih, kita ngecek semua lah, kita cek semua. Nah, contohnya Fiji. Nah,
Ini kita lihat kita akan cat, kita butuh cat ya, nanti tinggal lihat butuh cat. Jadi bukanya cat ini gampang ya. Di sini ada kan cat bit nih. Tinggal klik kanan nanti akan muncul ya cat. Caranya nih VC. Nah, jadi pernah jatuh kemarin ya, hampir jatuh sampai 400. Nah, kita pelajarin ya. Ini nyari emiten yang naiknya volatile tinggi ya, yang sering naik tinggi. Nyari yang emiten gampang arah. Nah, jadi ketika perusahaan itu sering arah, potensinya nanti di arah yang akan datang tuh, maksudnya perusahaan itu arah ya. Arah lagi itu terbuka lebar ya guys ya. Jadi tinggal dipilih gini. Nah, tak cari lagi, kita nyari lagi ya. Misalnya apa gitu, kita nyari perusahaan yang volatile ya, volatilenya tinggi, jadi kita bisa manfaatin untuk pergerakan harganya tadi ya. Dan kalau toh nanti kita terburuknya kita kesangkut, kita masih dapat ini ya, dapat dividen guys, karena ini bagi dividen perusahaan. Kenapa aku pakai dividen yield? Ini adalah pembagian dividennya berapa persen gitu. Jadi kemungkinan perusahaan sini itu rutin bagi dividennya ya. Nah, kita lihat jadi kayak atap ini juga bagi dividen juga, lihat ya atap. Nanti tinggal nyari aja teman seperti ini ya, klik di chart, terus kita lihat ya, lihat ke belakang ya, ini naik ya 17%. Jadi nyari yang volatile gini. Ini juga nyata naik sampai 26%. Nah, 14%. Nah, ini 34% ya, ini bahkan arah ya. Ini arah. Ini arah ya, arah sering arah. Jadi perusahaan yang arah saat ini kemungkinan di masa yang depan juga akan arah lagi ya. Nah, tinggal nanti teman nyari emiten yang paling aman tuh sideways kayak gini ya. Sideways kayak gini. Jadi atau nyari yang udah di supportnya kayak gini, mantul ya. Ini kan mantul ya dari tiara supportnya. Ini kan support kuatnya. Kemungkinan kalau yang di sini kemungkinan teman akan dapat cuan di sampai sini ya. Ini ada berapa persen kayaknya ini sampai saat ini. Nah gini ya. Nah seperti itu. Kemarin juga ada UFO ya. Sekarang udah naik ya guys ya. Kemarin naik ya. Kemarin sempat tak bagi juga ya untuk analisa fundamentalnya. Ini pas ya, pas di supportnya ya kemarin, terus langsung mantul nih ya 10% ya kemarin. Ini juga bagi dividen juga perusahaan ini masih baru ya, jadi belum banyak ini ya. Tinggal teman-teman nanti cari ya, screening aja cukup sekali ya. Nanti sekali kita milihin ya, kita susah dulu lah di awal. Setelah itu tinggal kita manfaatin indeks kita ya, atau catatan ini, mana yang oke, mana yang menarik, mana yang berada di supportnya. Enaknya yang kayak gini guys ya, ketika dia udah ada support kuatnya ini gini ya, jadi kemungkinan cuannya lebih tinggi ya, daripada kita udah posisi di atas ini. Kalau kita keguyur ya, jadi akan lebih ini ya, mengkhawatirkan ya ada kesangkut. Tapi kita udah antisipasi ya, seandainya ya kita analisa gagal dan kita tidak bisa keluar ya, dan kita masih dapat dividennya. Nah ini untuk antisipasi jangka panjangnya ya, kalau kita tidak bisa ngeluarin dari saham tersebut. Jadi kita masih ada double safety lah ya. Kita nyari emiten, bener-bener emiten tersebut tertarget ya, emiten tertarget. Terus emiten tersebut tetap bagi dividen ya. Jadi kita walaupun nanti uang kita kegembok di situ, kita masih dapat gain. Nah, jadi masih kita dapat uang lah, walaupun nanti akan BIP entah kapan ya. Nah, apalagi kalau kita nanti harganya udah rebound atau tidak kekunci ya, kita potensi kita ngeluarin uang dan kita masih dapat dividen. Nah, senengku tuh main gorengan di fundamental seperti itu ya. Ini tak bagi ke temen biar nanti temen ya boleh main gorengan, lah carilah gorengan yang fundamentalnya bagus gitu. Dan kemungkinan pakai ini ya, kriteria dividen yield ini kemungkinan bagus ya, karena emiten tersebut royal bagi dividennya ya. Mungkin teman mau nambahin silakanlah, mau tambahin apa, atau mau pakai IPS atau growth atau net
income silakan ya. Cuma nanti tak update ya. Temen kalau temen ada request dari fundamental, misalnya Mas mau nambah ini, nanti tak bikinin. Kalau di sini ada ya, kalau di rasionya sini ada, nanti tak tambahin. Misalnya mau request net profit gimana, nanti kalau banyak yang request nanti tak bikinin ya untuk retro screeningnya. Jadi tak ulangin ya, cukup screening seperti ini, terus kriteria seperti ini ya, dividend yield persen ya, nanti masukin price. Nah price ini bebas ya, misalnya mau pakai 1000 silakan, mau turunin misalnya hanya 100 rupiah boleh. Nah kening jadi cuma 100 rupiah maksimal harganya ini ya. Sorry, ini tak rubah dulu. Nah pindah Nah udah seperti itu ya. Nanti yang muncul hanya emiten yang harganya di bawah 100. Nah kalau masuk itu, kalau mau 500 jadi munculnya maksimal harganya 500 ke bawah, yang muncul seperti itu ya. Setelah teman-teman nanti kriterianya seperti apa, mau sampai 10.000 boleh kok. Ini seperti ini ya, dividend yield terus price, terus setelah itu temu tinggal dikecekin satu ya, satu-satu nggak apa-apa lah, kita berat di awal ya, nggak apa-apa kita berat di awal. Nanti setelah kita dapat, kita tinggal manfaatin, tinggal ngecek ya, ngecek satu, yaudah kita ngecek aja mana yang kita bisa beli. Tinggal tiap hari cuma ngecek di indeks kita aja. Jadi kita semakin main banyak situ, semakin kita hafal emiten tersebut, semakin kita udah hafal lah permainnya seperti apa. Dan ini untuk meminimalisir ya, merendahkan ya tingkat kegagalan kita dalam trading ya. Oke teman, kalau ada pertanyaan silakan ya ditulis di kolom komentar. Kalau ada request ya silakan juga ditulis komentar. Kalau nanti saya bisa tak bikinin ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman semua yang nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.